Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga kita semua mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi umumi fid dharain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa
habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 101. Halaman 101. Baris ke-11. Baris ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hendaklah kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Memperbanyak sholat-sholat sunnah itu untuk menambal kekurangan dari sholat-sholat fardu yang kita kerjakan. Kalau sholat fardu kita kurang, sementara kita tidak menambahnya dengan sholat sunnah, maka sholat fardu kita tetap kurang. Padahal sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kalau sholatnya baik, amal yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya buruk, amal yang lain dianggap buruk. Maka sholat itu menentukan amal-amal kita berikutnya, hadirin sekalian. Maka untuk menambah kekurangan sholat fardu kita memperbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah. Di antara sholat sunnah yang penting adalah sholat witir, hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal itaru, sholat witir, min akhiril laili, pada akhir malam. Afdalu, itu lebih utama. Jadi sholat witir pada akhir malam itu lebih utama. Lebih utama bagi siapa? Liman kanat lahu adatun fil qiyami haitsu la yafutuhu illa nadiran. Bagi orang yang sudah terbiasa sholat malam dan dia tidak meninggalkan sholat malam kecuali ada uzur. Jadi bagi orang yang terbiasa sholat malam, maka sholat witir yang paling utama di akhir malam, hadirin sekalian. Jadi kita tutup sholat malam kita dengan witir, hadirin sekalian. Dan ini bagi orang yang sholat malamnya tiap malam selalu tahajud, tiap malam selalu bangun subuh, tiap malam selalu sebelum subuh dia sudah bangun, maka orang tersebut lebih utama sholat witirnya dijadikan penutup, hadirin sekalian. Sholat tahajudnya sudah selesai, tutup dengan sholat witir. Dan ini yang paling bagus, hadirin sekalian. Dan ini yang paling bagus, sholat witir di akhir malam, hadirin sekalian. Jadi ditutup kegiatan sholat malam kita dengan sholat witir, hadirin sekalian. Waman laisa kadzalika, barang siapa yang tidak seperti itu. Maksudnya tidak seperti itu, kadang-kadang bangun malam, kadang-kadang kebablasan subuh baru bangun. Nah itu, kalau orang seperti itu, hadirin sekalian, jadi kalau kita ini kadang-kadang kita bangun malam, kadang-kadang tidak bangun malam, hadirin sekalian. Maka barang siapa yang tidak seperti itu, fa'itaruhu qabla ayyanama khairun lahu, maka sholat witir sebelum tidur itu lebih baik baginya, wa ahwatu, dan lebih hati-hati, hadirin sekalian. Jadi bagi orang yang ntar saya tahajud nggak ya, jadi kita nggak tahu ntar malam bisa bangun apa enggak, maka orang seperti itu sholat witir ba'da isya atau sebelum tidur itu lebih baik, hadirin sekalian.
Jadi bagi orang yang tar malam tahajud apa enggak itu enggak tahu, karena bisa kebablasan subuh baru bangun, bisa sholat malam, bisa jam 4 atau setengah 4 sudah bangun. Nah itu karena tidak tentu, maka orang yang seperti ini hendaklah sholat witir sebelum tidur, hadirin sekalian. Jadi ini lebih hati-hati. Kalau dia nggak bangun tahajud, dia sudah sholat witir, tidak kehilangan seluruhnya, hadirin sekalian. Jadi ba'da isya sholat ba'diyah isya 2 rakaat, lalu kita sholat witir 3 rakaat, hadirin sekalian. Nah itu kalau kita tidak terbiasa bangun malam, hadirin sekalian. Wa mahma autara qabla naumihi summa staiqadha. Tatkala orang itu sudah witir sebelum tidur, summa staiqadha, kemudian dia bangun minal laili pada malam hari untuk sholat, wa qasada ayyusalliya, dan dia melaksanakan sholat, fal yusalli ma bada, maka sholatlah yang belum dia lakukan, ma badalahu, yang belum dia lakukan. Yang belum dia lakukan adalah sholat tahajud. Nah maka lakukanlah sholat tahajud. Sholat tahajud itu tidak terbatas rakaatnya. Ya, jadi yang populer adalah 8 rakaat. Nah padahal sholat tahajud itu mau 10 rakaat boleh, mau 100 rakaat boleh, hadirin sekalian. Jadi sholat yang tidak terbatas rakaatnya diantaranya adalah sholat tahajud, hadirin sekalian. Kalau malam usahakan lakukan 2 hadirin sekalian, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus 2 rakaat salam semampu kita, hadirin sekalian, semampu kita. Kita mampu 2 rakaat, ya udah 2 rakaat, nggak apa-apa, hadirin sekalian. Karena amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus, walaupun sedikit, hadirin sekalian. Jadi walaupun sedikit, kalau terus menerus itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang amalnya banyak lalu tidak istiqomah. Udah dia bangun pada malam itu aja banyak, kemudian udah nggak beramal-amal lagi, maka ini kurang dicintai oleh Allahnya, hadirin sekalian. Jadi kita mulai dari yang sedikit, 2 rakaat tahajud, hadirin sekalian, istiqomahkan. Tutup dengan witir atau witirnya tadi ba'da isya, hadirin sekalian, 2 rakaat. Tiap sebelum subuh pastikan bangun, sempetin 2 rakaat, udah selesai, hadirin sekalian. Kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah sholat witir, kemudian kita bangun, kerjakanlah sholat tahajud, witirnya tidak usah, hadirin sekalian. Wa witruhul awwalu kafiyatun, kafihi, witir yang pertama itu sudah mencukupi baginya. Jadi witir yang dilaksanakan ba'da isya tadi yang sebelum tidur itu sudah mencukupi baginya. Artinya nggak boleh ada 2 witir. Habis ba'da isya kita sholat witir udah selesai, lalu bangun malam witir lagi. Nah ini salah, hadirin sekalian, nggak boleh 2 witir. Udah witirnya tadi saja, hadirin sekalian, yang ba'da isya. Pilihannya witir itu boleh di awal, boleh di tengah-tengah tahajud, boleh di akhir, nggak boleh diseling, hadirin sekalian. Kita witir ba'da isya, berarti nanti ketika bangun tahajud aja, witirnya sudah cukup, hadirin sekalian. Kita tadi belum witir, lalu kita bangun malam, kemudian kita sholat tahajud, di tengah kita pengen witir, di tengah tahajud, itu boleh, hadirin sekalian. Kita boleh sholat witir di tengah, lalu kita tahajud lagi. Habis tahajud lagi, jangan witir lagi. Itu namanya witir 2 kali. Nah witir itu cukup 1 kali saja. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang paling utama adalah yang di akhir, yang dijadikan penutup, hadirin sekalian. Dan yang dijadikan penutup itu sebaiknya bagi orang yang terbiasa bangun malam. Karena kalau dia tidak terbiasa bangun malam, nanti ketika dia bangunnya subuh, witir enggak, tahajud enggak, berarti kerugiannya lebih banyak, hadirin sekalian. Berarti kita biasakan
menambah ibadah sholat-sholat sunnah kita hadirin sekalian, agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya sholat duha, sholat duha. Wa minas sunnati, termasuk ibadah sunnah adalah al-muhafadzatu ala sholatid duha, memelihara sholat duha. Jadi termasuk ibadah sunnah yang sebaiknya kita kerjakan adalah memelihara sholat duha atau mengerjakan sholat duha hadirin sekalian. Wa aqalluha, paling sedikitnya sholat duha, rakaatani, adalah 2 rakaat. Jadi sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat. Nah, kita istiqomahkan lagi hadirin sekalian, entah itu di kerjaan hadirin sekalian, entah itu sebelum berangkat dan waktu duha sudah masuk, entah itu kita lagi nganggur kebetulan libur hadirin sekalian, kita laksanakan sholat duha walaupun 2 rakaat. Wa aksaruha, dan paling banyaknya sholat duha adalah famanu rakaatin, 8 rakaat. Jadi paling banyaknya sholat duha 8 rakaat. Ini satu pendapat hadirin sekalian. Wakila, dan dikatakan di dalam pendapat lain, ifnata asyrota, 12 rakaat. Jadi ada pendapat yang menyatakan sholat duha itu paling banyak 8 rakaat, ada pendapat lain paling banyak 12 rakaat. Di dalam Tanqihul Qaul, kitab hadis Tanqihul Qaul, itu dijelaskan sholat duha itu 12 rakaat hadirin sekalian. Jadi orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat itu ada dasarnya hadirin sekalian. Jadi kita boleh mengerjakan sholat duha itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, atau 10 rakaat, atau paling banyaknya 12 rakaat hadirin sekalian. Jadi kita istiqomahkan untuk melaksanakan sholat duha hadirin sekalian. Wa fadluha kabirun, keutamaannya besar. Wa waktuhal afdalu, waktunya yang paling utama adalah antusalliya, kamu salat inda madha qaribun min rub'in nahari, setelah lewat dekat 1/4 siang, setelah lewat 1/4 siang, yang kurang lebih jam 8 hadirin sekalian. Jadi jam 8 itu waktu yang paling utama sholat duha. Jam 8 sampai jam 9 itu waktu yang paling utama sholat duha. Jam 7 sudah boleh. Kalau kita jam 11 masih boleh. Nah, yang utama antara jam 8 sampai jam 9 hadirin sekalian, kita melaksanakan sholat duha hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqatun, setiap persendian dari salah seorang kalian berkewajiban sedekah. Jadi setiap persendian kita itu ada sedekahnya. Kullu tasbihatin shadaqah, setiap mengucapkan tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, setiap ucapan tahmid, tahmid itu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, shadaqatun adalah sedekah. Jadi kita mengucapkan tasbih itu sedekah, kita mengucapkan tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap ucapan tahlil, ucapan la ilaha illallah, shadaqatun itu juga termasuk sedekah. Wa kullu takbiratin, setiap ucapan takbir, ucapan Allahu Akbar, shadaqatun adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, beramar ma'ruf adalah sedekah. Mengajak orang lain kepada kebaikan itu adalah sedekah hadirin sekalian. Wa nahyun anil munkari shadaqatun,
mencegah kemungkaran juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu ternyata banyak hadirin sekalian. Bahkan senyum pun itu sedekah hadirin sekalian. Jadi sedekah itu sangat banyak, itu diantara hal-hal yang dianggap sedekah. Wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Mencukupi dari yang demikian itu 2 rakaat yang melaksanakan sholat duha. Jadi hadirin sekalian, setiap persendian ini berkewajiban sedekah dan itu akan tercukupi apabila seseorang melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Artinya 2 rakaat sholat duha itu pahalanya besar di sisi Allah seperti seseorang yang melakukan sedekah sebanyak 360 kali hadirin sekalian. Karena persendian manusia itu sebanyak 360. Nah 360 itu hadirin sekalian, orang yang melakukan sholat duha keutamaannya adalah seperti bersedekah 360 kali dia bersedekah hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man hafadha, barang siapa yang memelihara ala syuf'atid duha, atas 2 rakaat salat duha, ghufirat, maka diampuni lahu dzunubuhu, baginya dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun seperti buih di lautan. Jadi walaupun dosanya sangat banyak, orang yang memelihara sholat duha itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buih di lautan itu sangat banyak hadirin sekalian. Lalu seperti buih di lautan, dosa-dosa yang sangat banyak itu bisa dihapus manakala orang tersebut rutin memelihara sholat duha hadirin sekalian. Jadi sholat duha itu yang kita kenal adalah untuk meminta rezeki kepada Allah agar rezekinya dilancarkan, dimudahkan. Tetapi di samping itu hadirin sekalian, banyak hikmah-hikmah lain yang tidak kita ketahui. Di antaranya adalah dosa-dosa kita diampuni walaupun banyak sekali hadirin sekalian. Jadi usahakan kita termasuk orang yang mengamalkan sholat duha hadirin sekalian. Sebelum berangkat kerja, misalkan kerjanya agak siangan, itu bisa hadirin sekalian. Ya, kita jam 7 sholat duha itu sudah bisa. Yang kerjanya jam 6 berarti sholat duhanya bisa dikerjaan hadirin sekalian. Kan kita suka istirahat hadirin sekalian. Nah istirahat itu gunakan sholat duha 2 rakaat selesai hadirin sekalian. Wasyuf'atu, makna syuf'ah tadi syuf'ah itu syuf'atid duha, hiya yaitu ar-rak'atani. Makna syuf'ah adalah 2 rakaat. Jadi syuf'atid duha adanya adalah ar-rak'atani, 2 rakaat ad-duha, 2 rakaat salat duha. Wasulama, makna sulama adalah huwal mifsalu, adalah persendian. Jadi makna sulama adalah persendian. Wa fi kulli insanin 360 mifsalan. Setiap manusia memiliki 360 persendian. Jadi tiap manusia itu memiliki 360 persendian bi'adadi ayyamis sanati, sama seperti hari-hari dalam setahun. Jadi dalam setahun itu ada 360 hari. Persendian manusia sama ada 360 jumlahnya. Nah, orang yang melaksanakan sholat duha, dia sudah melaksanakan 360 kali bersedekah hadirin sekalian. Wa tusamma sholatud duha sholatal awwabin. Sholat duha dinamakan juga dengan nama sholat awwabin. Jadi sholat duha nama lainnya adalah sholat awwabin. Kas sholati bainal isya'aini, seperti sholat antara maghrib dan isya. Jadi sholat antara maghrib dan isya 6 rakaat itu namanya sholat awwabin. Sholat duha juga disebut dengan sholat awwabin hadirin sekalian.
Wal awwabu, makna awwab adalah ar-raja'u, kembali ilallahi, kepada Allah, fi awqatil ghaflati, pada waktu manusia banyak yang lalai kepada Allah. Jadi awwabin adalah orang-orang yang kembali, orang-orang yang kembali kepada Allah pada saat manusia banyak yang lalai. Wahadzanil waqtani, kedua waktu ini, akni, yang saya maksud dengan kedua waktu ini adalah waktu sholat duha, waktu sholat duha, wa ma bainal isya'aini, dan antara waktu antara maghrib dan isya, min awqatil ghaflati, termasuk waktu yang orang sering lalai, hadirin sekalian. Jadi waktu sholat duha dan waktu antara maghrib dan isya itu kebanyakan orang lalai. Lalainya adalah kalau waktu duha itu lalainya adalah sedang nyari nafkah, nyari duit, nyari kerjaan, hadirin sekalian. Nah itu lalai. Kalau orang pada saat banyak orang yang lalai dia mendekatkan diri kepada Allah, maka nilainya tinggi di sisi Allah. Nah pada saat maghrib dan isya itu lalainya adalah orang udah capek nyari duit, pengen istirahat, atau orang ada yang baru pulang, ada yang pengen makan. Nah lalainya seperti itu, hadirin sekalian. Berarti kalau orang tersebut beribadah kepada Allah pada saat waktu orang banyak yang lalai, pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu duha jangan lupa sholat 2 rakaat. Antara maghrib dan isya kita juga isi dengan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.